Ruang kolaborasi modul 3.2.A.5.2 identifikasi aset atau modal dari kelompok 2 bersama Bapak Ahmad Sobiron, Ibu Dian Kusumawati, Bapak Budiono, Ibu Fitri Adriani, Ibu Mastini, dan Bapak Suharto, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pati. Aset manusia, pentingnya aset manusia untuk mengoptimalkan kekuatan dan sumber daya dalam capai tujuan, untuk mengetahui peran masing-masing, dan untuk menyusun strategi atau langkah-langkah strategis dalam mewujudkan visi atau tujuan. Pengelompokan aset manusia. Yang pertama, guru. Kekuatan yang dimiliki mampu memanajemen diri untuk dapat mengembangkan nilai diri seperti kemandirian, kolaboratif, inovasi, reflektif, dan berpihak pada siswa. Memiliki kematangan emosional yang tercermin dari sikap dan perilaku keseharian, dan terbuka terhadap hal yang baru, menghargai pendapat orang lain, ulet, semangat belajar, tangguh, dan adaptif dengan lingkungan yang baru. Peran guru itu merancang langkah sebagai bentuk eksekusi dalam mewujudkan visi. Mengajar dengan metode kreatif, menumbuhkan motivasi intrinsik siswa, inovatif dalam membuat bahan ajar, mengembangkan diri secara aktif, mendorong peningkatan prestasi siswa, menjadi teladan dan agen perubahan bagi ekosistem sekolah, dan melakukan refleksi diri. Berikutnya adalah siswa. Kekuatannya adalah mandiri, semangat belajar yang tinggi, kreatif, berkarakter, inovatif, sikap positif dalam etika, berbudaya, dan sopan santun, gigih dalam berkompetisi baik OSN atau MAPEL, KIR, KOPSI, seni dan olahraga, serta toleransi yang tinggi. Adapun peran siswa, yaitu sebagai subjek dari visi yang ingin diwujudkan, aktif dan kreatif dalam mengikuti proses pembelajaran dan semua kegiatan sekolah, menjalankan budaya positif, 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, dan menjaga kebersihan bersama. Aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, KIR, olahraga, dan pacu prestasi. Aset manusia berikutnya adalah kepala sekolah. Kekuatan yang dimiliki yaitu kepemimpinan yang baik, koordinatif, dan kolaboratif dengan semua warga sekolah terkait pengembangan sekolah. Senang belajar dengan hal yang baru dan selalu memberikan inspirasi dan motivasi untuk pengembangan kompetensi guru. Peran kepala sekolah itu membuat perencanaan program sekolah dan memberikan dukungan setiap pelaksanaannya, penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, menjalin kerjasama dengan pihak lain tentang program sekolah demi kemajuan sekolah, memberikan arahan yang berguna terhadap setiap kegiatan yang diprogramkan, melaksanakan monitoring terhadap kegiatan, dan melaksanakan supervisi. Berikutnya adalah tenaga kependidikan. Kekuatan yang dimiliki mampu menguasai IT, mendukung dan berperan aktif dalam setiap kegiatan sekolah, profesional dan tanggung jawab, memberikan layanan yang cepat ketika dibutuhkan. Adapun perannya adalah memberikan informasi dan menyiapkan administrasi sekolah dan memberikan dukungan sarana dan prasarana, mengelola data sekolah, dan mampu berkolaborasi dengan warga sekolah untuk mencapai visi sekolah.
Berikutnya, pengawas sekolah. Kekuatan yang dimiliki yaitu profesional, keteladanan, kewibawaan, dan manajerial. Kemudian perannya adalah memonitoring kegiatan sekolah, mengunjungi sekolah secara berkala, melakukan pembinaan terhadap guru. Modal manusia berikutnya adalah komite atau orang tua murid. Kekuatan yang dimiliki memberikan dukungan sekaligus monitoring terhadap program-program sekolah, memiliki kemauan untuk berperan aktif dalam pengembangan potensi siswa, mampu berkolaborasi, memiliki rasa kekeluargaan, mediator, dan pengontrol transparansi. Perannya mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menjadi pemantau dan memberi masukan terhadap kebijakan sekolah, melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik secara individu dan organisasi, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Aset berikutnya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kekuatan yang dimiliki sebagai pembuat kebijakan dan penyedia informasi. Perannya memfasilitasi program pengembangan diri bagi guru, memfasilitasi sekolah untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, mendata sekolah, dan mengevaluasi mutu sekolah. Yang terakhir adalah modal manusia dari alumni. Kekuatan yang dimiliki ikut berkolaborasi memberi semangat, inspirasi bagi siswa dalam kegiatan sekolah dan kegiatan sosial. Adapun perannya adalah dapat memberi motivasi bagi siswa dan bisa menjadi panutan adik kelas dalam meraih cita-cita dan mengharumkan alma mater. Modal fisik terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan, ataupun pelatihan. Kedua, infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, dan alat transportasi. Modal sosial, yaitu norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Atau investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas berdampingan. Contohnya kepemimpinan, bekerjasama, saling percaya, dan punya rasa memiliki masa depan yang sama. Identifikasi dan kerja sama komunitas yang pertama yaitu dengan puskesmas, yakni dalam hal penyuluhan dan pembinaan kesehatan diri dan lingkungan serta kesehatan alat reproduksi bagi remaja dan nafsa. Kemudian yang kedua dengan pihak Koramil, yaitu berisi penyuluhan dan pembinaan nasionalisme dan bela negara, peraturan baris berbaris. Yang ketiga dengan kepolisian, tentang penyuluhan dan pembinaan tentang Kaptimas, tertib berlalu lintas, dan penegakan hukum. Kemudian dengan takmir masjid, terkait dengan bimbingan dan penyuluhan, keimanan dan ketakwaan, dan perayaan hari besar keagamaan. Identifikasi dan kerjasama komunitas yang berikutnya adalah dengan pemerintah desa, dalam hal ini untuk binaan dan kerjasama dalam menjaga lingkungan, pemberian dan atau penggunaan fasilitas secara bersama. Dengan pemerintah kecamatan, yaitu pembinaan dan kerjasama dalam bidang pendidikan, pemberian dan penggunaan fasilitas bersama.
Dengan komunitas seni, bekerjasama dalam binaan dan pelestarian seni dan budaya, dengan kuartir ranting dalam hal ini untuk binaan dan kerjasama dalam hal kepramukaan. Modal lingkungan. Pertama, taman dan greenhouse untuk penanaman pohon dan perawatannya. Rencana program jangka pendek yaitu menghijaukan dan merindangkan sekolah, membuat udara sekitar menjadi lebih segar dan sehat, menjaga populasi berbagai makhluk hidup, menanam 1.000 pohon, dan mengaktifkan kembali greenhouse. Rencana program jangka panjang menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional, mencegah tanah longsor dan banjir, mengurangi polusi udara, terbentuk karakter peduli lingkungan, pemberian tanaman kepada sekolah-sekolah terdekat, dan menjual bibit tanaman kepada masyarakat luas. Modal lingkungan yang kedua adalah bank sampah sekolah Adikarya. Rencana program jangka pendek mengaktifkan kembali kepengurusan dan kegiatan bank sampah sekolah. Yang kedua, mengaktifkan kerjasama dengan BSI Padi. Rencana program jangka panjang yang pertama, pengelolaan bank sampah sekolah berjalan lebih produktif, pembiasaan pengelolaan sampah oleh murid, pemanfaatan tabungan sampah oleh warga sekolah, dan mempunyai tempat bank sampah sekolah yang lebih memadai. Modal finansial yang pertama, bantuan BOS, dan yang kedua, pengelolaan air isi ulang yang berupa alat pemfilter air, alat pembersih galon, dan tandon besar. Program yang sudah berjalan yaitu persediaan dan konsumsi air mineral di ruang guru, ruang waka, ruang capsek, laboratorium perpustakaan, ruang arsip, dapur sekolah, dan ruang kelas. Ada tugas khusus yang mengisi dan mendistribusikan air mineral isi ulang. Kemudian rencana program jangka pendek, persediaan dan konsumsi air mineral di 11 kantin sekolah dan koperasi sekolah. Administrasi pembukuan dan keuangan oleh petugas koperasi sekolah. Rencana program jangka panjang, ada ruangan tertentu seperti di kios sekolah, pihak dari luar sekolah bisa mengisi ulang air mineral. Sekolah menyediakan satu TU khusus untuk pengelolaan kios dan melaksanakan administrasi pembukuan dan keuangan. Yang ketiga, pembuatan pupuk kompos subur 35. Program yang sudah berjalan, pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos yang diberi merek subur 35. Dipakai untuk pupuk tanaman sekolah dan dijual kepada warga sekolah dengan harga Rp5.000 per kantong plastik. Administrasi dan pengelolaan keuangan oleh TU sekolah. Rencana program jangka pendek memperluas pemasaran produk pada warga masyarakat dengan harga Rp7.000 per kantong plastik. Ada tim khusus yang mengurus pengelolaan dan administrasi keuangan produk pupuk subur 35. Modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan, serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal budaya agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam satu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang sangat berperan langsung ataupun tidak langsung di dalamnya.